Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabak. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratil mukarram wal muhtaram yang kami hormati serta kami cintai, terusus Al-Walid Al-Habibana Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dan keadaan walafiah, agar segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala, agar kita semua bisa mengamalkan daripada ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa Ketua Majlis Dawalatnya itu Bapak Haji Daud, dan juga Ustadz Irwansyah Asadullah, Bapak Haji Reza, dan juga segenap daripada cabang Majlis Dawalatni dari Sukabumi, dari Cikarang, Cibarusah, dari Parung, dan mudah-mudahan semua diberikan panjang umur walafiah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa sahibul majlis, yaitu pimpinan daripada Majlis Dawalat Korwil Rawalumbu, yaitu Bapak Mansur serta jamaahnya, Bapak Sobur yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua diberikan panjang umur walafiah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala yang selalu menerima daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana nikmat-nikmat yang begitu agung ini tentunya harus kita syukuri. Nikmat macam apa yang harus kita syukuri? Nikmat menjadi orang Islam. Sebab Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Menjadi seorang muslim adalah kenikmatan yang sangat besar. Tanpa menjadi seorang muslim, kita akan kacau balau. Kita tidak memiliki aturan, tidak memiliki syariat, tidak memiliki batasan hukum, sehingga kehidupan kita dengan binatang tidak ada bedanya. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita dijadikan orang Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu pernah mengatakan bahwasannya an-ni'amu sittatu asya, bahwasannya nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala yang begitu agungnya, yang paling agungnya itu ada 6. Ada 6 daripada nikmat Allah Ta'ala yang paling agung. Yang pertama apa? Al-Islam. Islam adalah nikmat yang paling agung. Sebab dengan kita mengenal Islam, kita menjadi terarah. Tujuan kita, hidup kita ada arahnya, punya tujuannya. Apa tujuan kita? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Wahai Muhammad, hari ini sudah aku sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah aku sempurnakan agamamu bagimu. Kemudian apa? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan pula nikmat-nikmat yang sudah aku berikan. Wa raditu lakumul islam dinan. Ini yang paling mahal, Pak. Yaitu apa? Ridho dari Allah Ta'ala, sang pemilik daripada dunia dan akhirat. Sang maha semesta, sang pencipta semesta. Ridho dari Allah Ta'ala. Ridho akan apa? Wa raditu lakumul islam dinan. Aku ridho kepadamu wahai Muhammad, juga buat untuk umatmu, Islam sebagai agama. Jadi nggak ada lagi alasan buat orang, saya mau ikut syariatnya Nabi Ibrahim, saya mau ikut syariatnya nabi-nabi terdahulu. Udah nggak sah, udah batal, nggak bisa. Ya, seandainya ada orang, saya mau ikut kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, udah nggak berlaku, kadaluarsa, udah expired.
Kenapa? Sudah ada Al-Quran, sudah ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka kita, Islam itu sangat tinggi. Islam itu berkualitas. Kalau di satu kampung, ya, di kampung itu taat banget. Ya, di satu kelurahan itu semuanya taat banget. Adik-adik, coba seandainya di satu kampung itu, ya, ada satu perkampungan itu semua orang taat banget. Lalu di kampung sebelah, ya, banyak begajulnya, banyak yang nggak benernya, ya. Kira-kira yang nggak benar itu Islamnya apa Muslimnya? Muslimnya. Islam itu tetap berkualitas, Islam itu tetap tinggi, tetap mulia. Yang kadang-kadang nggak sempurna ini adalah kitanya seorang Muslim. Maka di sini bagaimana caranya kita sebagai seorang Muslim ini menjadi Muslim yang betul-betul Muslim? Bagaimana caranya? Dengan kita ngaji, taklim. Kalau nggak taklim, kita nggak kenal bagaimana Islam itu sebenarnya. Kalau nggak taklim, kita susah bagaimana cara tahunya menjalankan hukum-hukum Islam. Sehingga kita jauh dari ketaatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka dengan ada acara seperti ini, agar kita lebih bisa meningkatkan kualitas keislaman kita di dalam dada kita. Sebab tanpa ada kekuatan daripada kualitas keislaman dalam dada kita, nihil, gak mungkin dan mustahil, ya, kita menjadi makhluk yang benar. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu Al-Quran. Nikmat yang paling agung adalah Al-Quran. Maka Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Afdalu ibadatu ummati tilawatul Quran. Seafdol-afdolnya ibadah umatku setelah yang fardu adalah tilawatul Quran. Baca Al-Quran. Ya. Jangan Al-Quran dibaca bulan Ramadan aja. Kadang-kadang jangankan dibaca, dipegang aja enggak. Nah ini, ya. Inilah yang menyebabkan kualitas keislaman di dalam diri kita, kualitas muslimin di zaman sekarang ini berkurang. Kenapa? Karena kurang ngikutin Al-Quran, karena jarang baca Al-Quran. Maka di sini, jadikan baca Al-Quran itu sebagai kebiasaan kita, rutinitas. Ya, kita satu hari gak ngopi, pala puyeng gak Pak? Puyeng, ya, pagi-pagi belum ngopi puyeng. Padahal itu kopi nggak masuk dalam syarat kewajiban kita. Ya, nah Al-Quran juga jadiin kayak gitu. Ya, minimal kan kita ngopi pagi sekali, ya gak? Syukur-syukur kalau sore ada waktu kita ngopi lagi, ya. Nah Al-Quran juga begitu. Kalau nggak pagi ya udah siang. Ada waktunya kapan? Sore baca Quran. Ada waktunya malam mau tidur baca sudah. Ya, minimal dikit deh. Kalau nggak bisa 1 juz ya udah deh 3 halaman. Ya, 3 halaman itu 1,5 lembar Al-Quran. Gitu. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian nikmat yang paling besar adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan adanya Nabi Muhammad ini kita kenal nikmat yang sebelumnya yaitu Al-Quran. Dengan adanya Nabi Muhammad kita kenal Quran. Dengan adanya Nabi Muhammad kita kenal Islam. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, la Islam wala Quran wala masjid. Gak ada Quran, gak ada masjid, gak ada Islam. Gak kenal semuanya. Semua diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Maka di sini jangan jauh dari Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad sebagai patokan hidup. Kenapa orang sekarang banyak depresinya, banyakan boncosnya, ya. Ditolak kerjaannya puyeng. Ya, dimarahin bini puyeng. Kenapa? Karena jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dia ikut Nabi Muhammad, dia nggak akan takut sama apapun. Kenapa? Hidupnya Nabi sangat bahagia. Maka di sini saudara hadirin, Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warda, beliau mengatakan, "I'lam annal muhafadzata ala sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam aslu likullin najah. Wa tahawwan biha aslu likulli khusran." Ketahuilah, menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi mau bahagia di dunia, ikuti sunnah Nabi. Ya, tapi hati-hati sebaliknya, kalau dia tahawan,
Tahawan itu apa? Bukan gak ngamalin. Tahawan itu lebih parah daripada orang yang gak ngamalin. Ya, tahawan itu meremehkan. Udah gak ngamalin, menganggap sunnah Nabi itu gak wajib, gak perlulah. Ya, gak apa-apa, gak diamalin juga. Alah sunnah Nabi. Nah, hati-hati. Ama yang seperti ini, ya, ini bisa membuat dia orang yang paling sial di dunia dan akhirat. Itu bisa bikin dia orang paling rugi di dunia dan akhirat. Itu bisa bikin dia jadi orang yang paling muflis. Siapa tuh orang yang muflis? Yaitu orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun dia sering haji, walaupun dia sering umrah, tapi dia menghinakan sunnah Nabi, menghinakan daripada Nabi Muhammad, hati-hati. Gak ada artinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala, maka sebelum saya akhiri, ambil 4. Sebagai 4 ini adalah haknya Nabi Muhammad yang harus kita berikan kepada Nabi Muhammad, yang harus kita jalankan. Ada 4 haknya Nabi yang ada pada diri kita. Pertama, yaitu yang tadi, mutaba'atus sunnah. Mengikuti sunnah Nabi. Ya. Seandainya kata, gak bisa sholat tahajud ratusan rakaat, pakai siwak. Ya, pakai siwak. Ya, siwak dipakai. Jangan kita sampurnamil ada di kantong. Ya, tapi mohon maaf siwaknya ketinggalan. Jangan. Ya, kita bawa vape kemana-mana, dikalungin tuh vape. Siwaknya gak pernah dikalungin. Betul gak? Jangan diremehkan. Anda yang mau ngerokok silahkan ngerokok, yang mau nge-vape silahkan. Itu hak masing-masing. Tapi jangan lupa sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau cincin, khatam. Ini khatam hal sepele, ini cincin hal sepele kadang nih ya. Apalagi buat orang sekarang itu dianggap hal-hal yang mistis. Kayak bapak-bapak, jangan dianggap sepele. Ya, jangan dianggap sepele. Kata Nabi apa? Takhatamu bil akik fa ino yanfiyal faqr. Ya, pakai cincin yang ada batu akiknya. Ya, sanggupnya beli yang 50.000, silahkan pakai. Ya, sanggupnya beli yang berapa? Silahkan pakai. Yang penting cincin ada batu akiknya. Apa manfaatnya? Yanfiyul faqr, menghilangkan kemiskinan. Tuh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kedua apa? Hak Nabi yang harus kita jalankan, yaitu apa? Mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ahlihi wa sahbihi. Cinta sama Nabi, juga cinta kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa harus cinta sih? Kenapa sih dikit-dikit harus cinta Nabi, cinta Nabi? Emang kenapa sih dengan cinta Nabi? Dengan cinta Nabi Muhammad kita jadi pengen sholat tahajud, Pak. Dengan cinta sama Nabi Muhammad kita jadi pengen giat ibadah. Dengan cinta sama Nabi Muhammad, akhlak kita jadi bagus. Kenapa? Niru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dengan cinta sama Nabi Muhammad, kita nggak dimusuhin orang. Jadi kalau ada orang zaman sekarang, Bu, ya suka diomongin tetangga, suka dimusuhin tetangga, hati-hati. Bisa jadi dia nggak cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini. Kemudian apa? Wa ta'dim. Takdim kepada Nabi. Ya, dengan apa? Ya kita seperti ini. Kita bikin majelis, merayakan maulid Nabi, itu sudah termasuk. Yang terakhir, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasratus salat wassalamu alaihi. Banyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini 4 hal yang harus kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita pulang tambah baik, kita pulang tambah soleh, kita pulang tambah berkemaju, memiliki kemajuan, tambah soleh, tambah baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.